Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Pohan dari Prodi Biologi UT dengan NIM 056 Kok bisa ya Pancasila masih relevan sampai sekarang? Udah lebih dari 80 tahun loh. Dunia udah beda banget, tapi Pancasila masih jadi dasar negara kita. Yuk kita bahas. Jadi begini, Indonesia baru merdeka, tapi Belanda nggak langsung angkat kaki. Mereka balik lagi sampai 2 kali agresi militer. Di situasi sepanas itu, para pendiri bangsa tetap milih jalan perundingan, seperti Linggarjati, Renville, Rumroin, sampai akhirnya Belanda ngakui kedaulatan kita lewat konferensi meja bundar pada tahun 1949. Itu sebenarnya nilai musyawarah Pancasila yang lagi kita praktekin secara langsung. Tapi hasil KMB ada syaratnya. Indonesia harus berubah jadi negara serikat, namanya RIS. Rakyat nggak terima, demonstrasi pecah di mana-mana, sampai akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1950, Indonesia kembali jadi NKRI. Nah, ini termasuk pengamalan nilai persatuan Pancasila. Lalu, masuk era demokrasi terpimpin. Pemilu pertama terjadi pada tahun 1955, sempat jadi momen demokratis yang bersejarah. Tapi, Dewan Konstituante deadlock, nggak bisa sepakat soal dasar negara, mau dibawa jadi nasionalis, sosialis, atau agamis. Soekarno keluarkan dekret 1959, kembali ke UUD 1945. Situasi makin memanas sampai puncaknya peristiwa G30 SPK itu terjadi. Lompat ke Orde Baru, di era ini Pancasila paling sering disebut. Ada program P4, semua orang wajib penataran, semua partai wajib berasas Pancasila. Kedengarannya sih bagus, tapi praktiknya Pancasila malah jadi alat buat membungkam suara-suara kritis. Pancasila paling banyak disebut, tapi nilainya paling banyak dilanggar. Nah, ini disebut paradoks Pancasila. Nah, pada tahun 1998, Soeharto lengser, dan ironisnya Pancasila ikut terseret, dianggap barang lama milik Orde Baru. Sampai sempat dihapus dari kurikulum sekolah, tapi pelan-pelan dikembalikan. Pada tahun 2016, 1 Juni resmi jadi hari lahir Pancasila lewat Kepres nomor 24 tahun 2016. Nah, dari semua proses itu, satu hal yang paling konsisten, yaitu setiap kali Pancasila dibelokkan, selalu ada yang bawa balik. Dan itu bukan cuma tugas pemerintah, tapi juga tugas kita sebagai rakyat. Tiap kali kita milih diskusi daripada berantem, ngehargain yang beda pendapat, nggak ikut nyebarin hoax, itu sebenarnya kita lagi ngejalin Pancasila. Meski dalam keadaan nggak sadar, makanya Pancasila masih relevan sampai kini.